Radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, meninggalkan cinta dunia itu berarti orang yang menguasai dunia. Barang siapa yang meninggalkan dunia semuanya, berarti dia meraup dunia dan segala isinya. Barang siapa yang cinta dan merebut dunia, berarti dia justru ditinggalkan oleh dunia, meninggalkan dunia. Maka mengambil dunia dengan cara meninggalkannya, dan meninggalkan dunia berarti mengambilnya. Perkataan beliau, Yahya bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, mengajarkan kepada kita agar kita meninggalkan cinta dunia, mencabut dari hati kita cinta dunia. Barang siapa yang lari dari dunia, dunia mengejarnya. Barang siapa yang mengejar dunia, dunia meninggalkannya. Semua ini bukan perkara zahir, tapi perkara batin. Semua ini perkara hati. Karena cinta dan tidaknya dunia itu bukan dengan kita, tidak memiliki. Karena ada orang yang hartanya banyak, tapi dia nggak cinta. Ada orang yang miskin, tapi dia cinta kepada dunia. Maka ini perkara batin hati. Sering saya mengingatkan, dunia enggak masalah, cinta kepada dunia itu yang bermasalah. Karena kalau orang sudah cinta, yu'mi wa yusim, kata Rasulullah, mata buta, telinga tuli. Untuk mendapatkannya, untuk meraihnya, dia akan menghalalkan semua dan segala cara. Dan itu yang bermasalah. Maka itu Sayyidina Husain ibni Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau memiliki harta yang banyak. Tapi beliau mengatakan, demi Allah, kalau dalam waktu sekejap dunia itu semua diambil oleh Allah, tidak, saya jamin tidak ada satu bulu rambutku yang berdiri. Karena semua yang dia miliki hanya di tangan, enggak di hati. Itulah yang disebut dengan orang yang tidak cinta dunia. Jadi enggak bisa dijadikan barometer. Orang kaya berarti cinta dunia itu enggak bisa jadikan barometer. Walaupun kalau orang waktunya hanya untuk dunia, mengejar dunia, itu sebagai tanda orang itu cinta dunia. Dan orang kalau sudah cinta dunia, pasti jauh dari akhirat. Orang cinta akhirat, pasti dia enggak suka dengan dunia. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ad-dunya bintul akhirah. Dunia ini anak perempuannya akhirat. Barang siapa yang menikahi anaknya, enggak bisa kawin dengan ibunya. Barang siapa yang sudah terlalu cinta dengan dunia di dunia, enggak bisa merasakan kenikmatan di akhirat. Pun kadung rabi mbek anake, gak iso rabi mbek ibuke. Wis dadi mahram. Maka itu kita oleh Allah ditakdirkan untuk hidup di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang untuk kita panen nanti di akhirat. Jangan berharap panen di dunia. Kalau kita harap panen di dunia, ya sudah. Sibuk kita hanya untuk meraih dunia, mencari uang, mencari jabatan, pikirannya cuma di situ.
Hadirin, orang itu kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, cinta dengan harta, cinta dengan jabatan, dia akan menghalalkan segala cara. Enggak sedikit orang berani syirik kepada Allah demi uang. Enggak sedikit orang berani maksiat kepada Allah demi uang. Enggak sedikit orang berani menghadang laknat Allah, berani dilaknat Allah demi uang. Inilah orang yang cinta dunia. Enggak sedikit orang demi jabatan berani berbuat yang diharamkan oleh Allah. Nih, jabatan itu enggak masalah. Wong sahabat Nabi juga ada yang jadi gubernur, ada yang jadi wali kota. Tapi yang bermasalah itu cinta kepada jabatan, akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan tersebut. Maka itu kita diingatkan oleh Yahya bin Mu'ad. Jangan kau biarkan ada di hatimu cinta dengan dunia. Harus mujahadah, harus perang dengan nafsu. Bagaimana caranya kita dalam hati kita menepis kecintaan kepada dunia. Kata Sayyidina Ali, cinta dunia itu menjauhkan kita dari cinta Allah. Enggak mungkin kita dunia cinta, Allah juga cinta. Itu mustahil. Diibaratkan oleh beliau, Allah itu ada di masyrik, ini maghrib. Orang kalau ada ke timur pasti jauh dari barat. Orang ada di barat pasti jauh dari timur. Maka mustahil orang yang cinta dunia terus cinta akhirat, cinta kepada Allah. Mathalul dunya wal akhirah kamathalil masyriq wal maghrib. Wa mathalid dunya wal akhirah kadharrataini. Kata beliau, ibarat dunia dan akhirat kayak istri muda dan istri tua. Istri muda dan istri tua, in turdi al-ukhra tuskhitul ukhra. Kalau kau bahagiakan yang tua, yang muda marah. Kalau kau bahagiakan yang muda, yang tua marah. Itu sudah ibarat bahwa hubbud dunya wa hubbullah wa hubbul akhirah la yajtami'an. Maka ulama mengatakan, dengan kadar cintamu kepada dunia, kadar itu pula kau jauh dari Allah. Jadi kalau kita mau tahu sampai di mana kecintaan kita kepada Allah, lihat aja cintanya kita kepada dunia. Semakin orang itu enggak ada dalam hatinya hubbu dunia, terbukti semakin cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibrahim ibn al-Adham rahimahullahu ta'ala annahu qila lahu bima wajadta zuhda qala bi thalathati asya. Ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisan wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun wa ra'aitul jabbar qadiyan wa laysa ma'i hujjatun. Maka barang siapa yang ingin untuk mencabut dari hatinya cinta dunia, berarti dia harus belajar yang namanya zuhud. Zuhud. Apa zuhud? Orangnya zahid, sifatnya zuhud. Zuhud itu orang yang dalam hatinya enggak ada cinta dunia. Ibrahim bin Adham, beliau ditanya, karena beliau ini orang yang sangat zuhud. Apa kiat-kiat agar kita bisa menjadi orang yang zahid? Maka beliau mengatakan, bithalathati asya. Kalau kita mau jadi orang zuhud, kita pegang 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Beliau mengatakan, yang pertama, aku melihat bahwa kuburan itu sepi dan menakutkan. Dan aku tidak mempunyai teman yang menemaniku, kecuali amal soleh. Semua jabatan yang kita miliki, semua harta yang kita miliki tidak akan menemani kita di kubur. Nggih, tidak ada.
Saya sering mengingatkan, gigi pasangan yang dari emas itu wajib dicopot kalau mati. Untuk apa? Ahli waris. Nggih. Untu-untumu dicoplok kalau mati. Terus, nih, apa persiapan kita? Hidup kita ini pasti akan mati. Ya, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin ay ya'tiyakal maut. Sembahlah Tuhanmu, ibadahlah kepada Allah sampai mati. Kalau sudah kita mati, siapa yang menemani kita selain amal soleh? Maka kalau kita hanya berpikir cari uang, hanya berpikir memperbanyak harta, tanpa kita berpikir siapa yang menemani kita nanti dikubur. Anak kita yang gara-garanya kita sampai kadang berani yang haram demi untuk memberikan fasilitas kepada anak kita. Ini anak ini kadang-kadang kita berbuat apapun demi anak. Istri kadang-kadang kita bekerja mati-matian hanya untuk membelikan perhiasan istri, rumah anak dan lain-lain. Kalau kita mati, istri kita nggak ada yang mau menemani kita di kuburan. Ono ah. Apa ada? Nggak mau. Anak kita nganterin aja. Itu pun nggak lama ditinggal kita. Terus kita mati-matian. Makanya Imam Sya'rani dalam kitab beliau Tanbihul Muqtarin, beliau menyebut termasuk orang yang bodoh adalah orang yang bekerja di dunia setelah memiliki harta, membuatkan rumah untuk anaknya sebelum dia punya rumah untuk akhiratnya. Pak, kita kerja, kita nabung. Begitu kita punya uang lebih, kita membangunkan rumah anak kita dulu, apa bangun rumah buat kita yang capek-capek kerja dulu. Anak kita ini nggak ikut kerja, nggak ikut apa-apa kok mau punya rumah. Yang mesti punya rumah dulu tuh kita. Bagaimana? Kata beliau, bangun masjid dulu. Rumah akhirat kita, sedekah jariyah. Setelah kita punya masjid, alhamdulillah, saya punya rumah dunia, saya punya rumah di akhirat. Sekarang kalau ada lebih, baru rumah untuk anak. Kalau bangunkan rumah anak dulu, kemudian dia mati, terus dia nanti dikubur dapat pahala dari mana? Isuk kerja mulai sore. Kosongan. Anak kita, apa kita tinggalkan dia terus rezekinya putus? Yang ngasih rezeki kita, zatnya kekal, itu yang akan memberi rezeki pada anak kita. Ar-Razik bagi. Sang pemberi rezeki masih ada. Apa terus kalau kita mati, Allah berhenti ngasih rezeki? Anak kita bisa kerja cari harta sendiri. Beli rumah sendiri bisa. Cuman kalau kita di kuburan, siapa yang membuatkan kita rumah? Kalau kita nggak persiapkan dulu. Anda boleh cinta kepada anak, tapi nanti Anda ditinggalkan dunia, ditinggalkan di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari nanti ketika kita ketemu sama Allah, nggak manfaat harta kita, anak kita yang kita bangunkan rumah, wala banun kata Allah, nggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, kosong dari cinta dunia. Jadi berpikir itu yang panjang. Berpikir itu yang panjang, jangan berpikir pendek. Kita boleh cinta sama anak kita, tapi kita harus nyelamatin diri kita dulu. Sampean kalau naik pesawat, itu ketika Anda naik pesawat, diingatkan sama pramugarinya, sing tahu numpak pesawat iki, insyaallah paham. Anda kalau nanti naik pesawat, kata pramugarinya, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, maka nanti akan keluar bantuan oksigen. Anda pakai dulu, baru pakaikan buat anak. Kalau kita pas oksigen turun, kemudian kita pakaikan anak, kita nggak sempat pakai, mati kita. Kita pakai dulu, kita selamat, kita bisa nyelamatin orang. Itu.
Kita juga begitu di dunia ini. Bukan saya tidak mengajarkan kita cinta sama anak. Kalau cinta kita sama anak itu diajari Quran, diajari syariah, itu baru cinta. Kalau dikasih mobil, dikasih rumah, itu bukan tanda cinta itu. Katanya Rasulullah, manahila walidun waladahu khairun min adabin hasan. Tidak ada pemberian orang tua yang lebih mahal, yang lebih hebat, yang lebih berharga kepada anaknya seperti pendidikan yang baik. Bukan uang, bukan harta, bukan disekolahkan yang sampai tinggi nggak jelas bagaimana akhlak dan adabnya, dekat nggak sama Allah. Kemudian kata Imam Sya'roni, apa nggak khawatir kalau sampai kita meninggal dunia, kita meninggalkan harta yang kita mati-matian keringetan carinya. Kemudian harta itu turun kepada ahli waris pakai harta kita untuk maksiat kepada Allah. Kon sing golek duit, anakmu sing main togel. Kon sing golek duit, anakmu sing kubam, mabuk-mabukan. Kita, kata Sya'roni, maka kita orang yang membekali anak kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan terlalu ambisi urusan dunia ini. Akhirnya kita celaka dunia, celaka akhirat. Kata beliau, yang membuat saya ini enggak kolu mbek donya. Kalau saya ingat kuburan, enggak bawa apa-apa. Kemudian gak ada teman yang menemani kecuali amal soleh. Makanya terus saya mau cari uang banyak-banyak buat apa kalau itu gak manfaat untuk amal soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, wara'aitu tariqan tawilan walaysa ma'izat. Kemudian saya berpikir lagi, yang membuat saya jadi zuhud, gak kolu sama dunia, seneng ibadah. Karena saya tahu, saya sadar perjalanan masih panjang dan saya nggak punya bekal. Kita kerja sampai umur 50. Kemudian kita punya aset. Aset kita bisa menghidupi kita sampai mati. Kalau umurnya 70 tahun, berarti dia punya aset yang dimakan untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun, ini sekolahnya mulai SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Setelah itu kerja mati-matian, pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat sore pulang, kerja mati-matian. Setelah umur 50 pensiun, Masya Allah, punya aset, dia tenang, Alhamdulillah. Niki berkati kulo nyambut damel puluhan tahun, sekarang saya Alhamdulillah buat 20 tahun. Sampai 70 mati, wis tak kei bonus 10, 80. Umur 80 tahun mati, 30 tahun. Selesai. Terus nanti kalau mati di kuburan berapa tahun? Ya lek 2 tahun terus kiamat gak apa-apa. Kalau kiamat masih lama, kira-kira kiamat iki suwe apa gak sih rek? Nek ndelok pondokku sing daftar wake ketok sik suwi. Kemarin saya lihat yang santri antri masuk pondok pesantren, saya langsung batin model kiamat sik suwi iki. Tapi lho wis pondok sepi, masjid sepi, kiamat iki. Tapi enggak tahu. Wong Nabi aja enggak tahu kapan kiamat. Siapa yang tahu kapan kiamat? Ono sing roh. Ono sing tahu oleh bocoran. Maka itu, ini kata beliau perjalanan masih panjang. Satu kuburan, namanya alam barzakh. Alam barzakh ini bisa 100, 200, 300, 400 tahun. Nek kula lan panjenengan dikubur 400 tahun, ya kita bayangkan aja. Apa bekal kita 400 tahun ini? 400 tahun. Kalau setelah 400 tahun kiamat, nanti ada yang kedua. Tiupan sangkala-kala.
malaikat Israfil wong mati kabeh. Itu bertahun-tahun. Kemudian ada namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, dibangkitkan manusia semua. Setelah dibangkitkan Yaumul Ba'ats ada lagi Yaumun Nashr, hari ketika dibangkitkan kemudian manusia dikumpulkan nashr di satu padang namanya padang mahsyar. Itu nanti manusia di padang mahsyar itu semua tergantung amalnya. Ini padang mahsyar ini manusia semua yang pernah diciptakan oleh Allah kumpul. Ketika mereka kumpul nunggu satu persatu yang akan ditimbang amalan ini ratusan tahun. Dan di situ orang semuanya merasakan kenikmatan kalau yang di dunia dia amalnya soleh. Kalau yang enggak matahari kayak sejengkal. Keringat itu yang namanya keringat banjir, tsunami, keringat. Wajah manusia tergantung dari amalnya. Ya. Ada yang wajahnya kayak anjing, ada yang wajahnya kayak babi, tergantung amalnya di dunia. Ada yang wajahnya bercahaya kalau dia orang yang soleh, bekas wudhu ketika dia rajin sholat. Setelah itu, Yaumul Mizan, timbangan, menungso siji-siji ditimbang. Setelah ditimbang, nimbang ini man husiba faqad udzib, kata Rasulullah. Barang siapa yang amalnya dihisab sudah disiksa. Nunggu dihisab itu sudah siksa. Loh kita ini loh, tanyakan anak-anak yang kuliah-kuliah ini. Ngenteni diterima mbek gak iku di perguruan tinggi gak iso turu. Anak-anak SMP SMA ini lulus apa enggak itu enggak bisa tidur malam. Ngobrol dulu. Pengumuman dilihat terus. Bingung, lulus apa gak? Padahal lulus gak lulus enggak ngaruh untuk husnul khatimah atau su'ul khatimah. Apa yang enggak lulus masuk neraka? Enggak ada. Ini urusannya lulus melbu surga, gak lulus melbu neraka. Enggak main-main ini. Setelah dihisab, lewat, belum selesai, hisabnya lama, ratusan tahun. Setelah dihisab, nanti lewat lagi namanya sirat. Sirat itu namanya jisrun fi matni jahannam. Jembatan yang bawahnya adalah api neraka. Adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah, dan tidak ada satupun di antara kalian kecuali pasti lewat itu. Hanya beda nanti lewatnya macam-macam. Ada yang lewatnya kayak kilat, set nyampe. Niki wong-wong aulia wasolihin muqarrabin, ahli ibadah uripin di dunya zuhud isi kuwet. Ada yang jalannya cepat, ada yang pelan-pelan jalannya. Ya. Ini yang alhamdulillah ada yang berangkang. Berangkangnya amali pas-pasan. Ambil derdek-derdek ngono. Niki masuk ahli sirkus. Nek gak sembayang yang jeblos waduh ae. Nih. Pelan-pelan jalannya. Ini yang amalnya pas-pasan. Naudzubillah yang amalnya enggak pas-pasan, lewat plek blung nyemplung. Langsung masuknya neraka. Wis. Setelah lewat ditunggu sama Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Haud disambut dan langsung diberi hidangan Nabi Muhammad di Telaga Kautsar. Iki sing lolos-lolos tok. Setelah itu baru surga dibuka, masuk surga. Lah, kata beliau, saya ini mikir barzakh ratusan tahun. Kemudian kiamat. Kemudian ba'ats, kemudian nasr, kemudian mahsyar, kemudian hisab, kemudian sirat. Kalau lihat gininya, lamanya ini ribuan tahun. Lah ini semuanya butuh bekal. Apa bekal saya? Nah kalau waktu saya, pikiran saya hanya untuk dunia yang cuma 30 tahun, saya lupa yang jutaan tahun. Ya berarti saya bodoh.
Ini yang membuat saya zuhud kepada dunia. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, niki Sayyidina Ali niki hidupnya jihad fisabilillah. Hidupnya ibadah sama Allah. Ilmunya lautan. Bahkan disebut beliau adalah pintu kota ilmunya Rasulullah. Kalau mau tahu ilmunya Rasulullah, pintunya Sayyidina Ali. Ya, insya Allah sudah enggak ragu lagi beliau adalah penghuni surga. Bukan cuma penghuni surga, beliau adalah Sayyidus Syabab Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda nanti di surga Sayyidina Ali. Itu pun beliau mengatakan dalam perkataannya, min qillatiz zat wa tulis safar. Ya Allah, bekal saya sedikit, perjalanan saya masih panjang. Kita mau ke Jakarta, cuman kita punya uang ini sedikit. 200.000 sampai endi hadirin? Duit 200.000 nang Jakarta itu sampai endi? Sampai Semarang wis entek duit. Gak nutut nang Jakarta. Padahal Jakarta itu belum selesai. Di Jakarta kita harus sewa hotel, makan ini semua. Terus endi? Perjalanan panjang kok bekalnya 200.000. Gak nutut. Begitu pula bekal amal soleh kita untuk perjalanan yang panjang ini apa? Itu yang membuat saya gak kolu mek donya. Nek ndelok donya iki gak wati kolu. Nek mikir ya Allah, bekal akhirat masih banyak yang harus kita kumpulkan. Dengannya beliau banyak ibadah kepada Allah. Terakhir, ra'aitul jabbar qadhiyan wa laisa ma'i hujjah. Kalau saya mikir Allah hakim yang maha agung, ahkamul hakimin, tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang sia-sia dan tidak ada perbuatan dosa sedikit pun yang dilupakan. Ketika aku tahu bahwa Allah Jabbar, maha perkasa, maha menghakimi perbuatan hambanya, dan aku tidak punya hujah apapun. Anda di dunia bisa hadirin lari dari jaksa, lari dari hakim, tapi di akhirat Anda nggak bisa lari. Selama Anda nggak punya bukti, Anda akan terperosok di neraka jahanam. Makanya hari tersebut kita sudah nggak usah jawab, badan kita yang jawab, ya. Tangan kita menjawab, kaki kita saksi, ya. Semuanya nggak ada yang bisa dipungkiri, tidak ada yang bisa ditutupi, ya. Dan ketika itu kita ketika dihakimi di hadapan seluruh makhluk, ya, kita punya aib, masuk YouTube, masuk berita aja sudah viral, sudah malunya minta ampun, ya. Ada orang korupsi, nih. Terus kemudian masuk TV, lihat pakai baju apa, KPK itu, kan izin arek, izin apa gak? Loh kok nyalono maneh? Izin nyalono maneh. Kalau ada orang ketangkep berbuat yang enggak benar, malu. Wis gak usah maksiat wis. Nek maksiat wis jelas lah. Gak usah dawa-dawa. Ngene ae. Sampeyan nggih celono selerekane buka. Nggih celono selerekane buka. Terus sampeyan ngadeg nggak alun-alun, terus ono sing ngilingno. Mak selorone sampean buka, isin ya, ditutup cepet-cepet. Mek selerekan tok lho padahal. Gimana dengan semua keburukan kita yang diungkap oleh Allah? Gak sealun-alun loh hadirin. Triliunan manusia. Makanya dalam riwayat itu ada yang saking malunya, mukanya itu sampai leleh. Nangis sini. Ya, malu hari tersebut. Allah Jabbar, Qahhar, maha perkasa, maha adil. Tidak ada amalan apapun yang tersembunyi nantinya. Kalau saya ingat itu, kemudian saya apa? Hujah saya. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu
beliau kalau bagi waktu beliau jadi khalifah, membagikan harta Baitul Mal, beras, gandum untuk orang miskin, beliau bagi. Setelah dibagi semuanya dapat selesai, beliau sholat di tempat beliau itu membagi gandum tersebut. Setelah selesai beliau ditanya, wahai Sayyidina Ali, wahai Khalifah, aku memperhatikan setiap kali kau membagi, di situ pula kau sholat. Kenapa? Beliau berkata, betul, aku khawatir tempat ini nanti menjadi saksi di hadapan Allah atas ketidakadilanku. Maka aku ingin juga dia menjadi saksi bahwa aku pernah sujud kepada Allah di tempat ini. Saking takutnya kalau ada benda atau apapun yang jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin, yang harus kita pikirkan bersama, agar kita ini tidak terlalu kedonyan. Terlalu kedonyan. Kita betul-betul berupaya untuk menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu menghilangkan kecintaan kepada dunia dari hati. Bukan berarti zuhud itu yang bajunya robek-robek. Bukan berarti zuhud itu yang bajunya jelek. Belum tentu. Kadang ada yang bajunya jelek supaya dilihat zuhud. Itu justru berhias. Ya, itu malah justru enggak zuhud. Dia cinta dunia, cuman pura-pura zuhud. Zuhud itu hati. Ya, hati. Pakailah baju yang lumrah, pakailah segalanya yang lumrah, jangan berlebihan. Ya, agar kita menjadi orang yang zuhud. Nah, dari 3 hal tersebut yang disampaikan oleh Sayyidina Ibrahim bin Adham, ini harus betul-betul kita ta'amul, kita renungkan. Apa persiapan kita untuk kuburan kita, untuk bekal kita nanti setelah kuburan, dan nanti jumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan 3. Aku lihat kubur, aku lihat ya, mahsyar dan lain-lain sampai selesai, terakhir sampai jumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah. Ini coba dibayangkan, nggak ada di antara kita yang nggak ada lepas. Ya, pasti akan menjalani ini semua. Selama kita sudah hidup, berarti kita menjalani ini. Ya. Wa ani Shibli rahimahullah wa huwa min udhama'il arifin. Dari Imam Shibli, dan beliau termasuk orang besar arifin, para besarnya wali. Beliau ketika berdoa berkata seperti ini, Ilahi, ya Allah, uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'afakri wa du'fi. Aku ingin menghadiahkan semua kebaikanku kepadamu dengan kemiskinanku dan kelemahanku. Fakaifa la tuhib sidi, dan bagaimana engkau tak cinta, wahai Tuanku, untuk menghadiahkan kepadaku semua keburukanku, semua kemaksiatan yang aku lakukan dengan kekayaanmu dan tidak butuhnya engkau kepadaku, ya Allah. Wa qala idza aradta an tasta'nis billah fastauhish bin nafsik. Kemudian beliau berkata, apabila kau ingin merasakan dekat dengan Allah, maka tuduhlah dirimu. Ya, tuduhlah dirimu, merasalah kau orang yang banyak dosa. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, ana, kata Allah, ana endal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku, kata Allah, rahmatnya bersama orang-orang yang di dunia itu hatinya hancur, remuk di hadapan Allah, merasa enggak memiliki apapun.
ngerasa nggak punya amal soleh. Yang seperti itu yang dekat sama Allah. Tapi kalau kita sudah merasa punya amal soleh, merasa baik, justru yang seperti itu kita nggak akan dekat dengan Allah. Wa qala law dzuktum halawatal wuslah la'araftum mararatal qati'ah. Kemudian kata beliau, upayalah agar engkau bisa sampai kepada Allah, cinta kepada Allah. Kalau kau merasakan nikmatnya dekat dengan Allah 1 detik saja, niscaya kau akan bisa merasakan pahitnya pisah dari Allah. Kalau orang sudah merasakan nikmat istiqnas billah, kita ini merasa tenang kadang-kadang dengan harta. Kalau uang banyak, tentrem turu enak. Tapi kalau uang sedikit, turu gak enak. Berarti kita itu unus kita, kebahagiaan kita bukan dengan Allah, tapi kebahagiaan kita dengan harta. Kalau kita merasa dicintai oleh istri kita, tidur kita enak. Kalau dia marah, kita tidur gak enak. Berarti kebahagiaan kita dengan istri bukan dengan Allah. Orang-orang dulu kalau merasa diridhai oleh Allah baru tidurnya nikmat. Tapi kalau merasa jauh dari Allah, gelisah. Hidupnya gelisah. Wal unus billah, al unus billah, wal unus bi ghairillah dalalatul iflas. An unus bin nas dalalatul iflas. Orang yang merasa tenang dirinya dengan manusia itu tanda orang yang rugi. Ya. Jadi kita harus bagaimana merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta itu kekal, menemani kita sampai kapan dan sampai dimanapun.